Shalom saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan lelah. Ya saudara, kalau saudara di dalam menjalani hidup ini di masa-masa endemi yang mulai masuk dalam PPKM, pandemi lagi, tetap kita beserta Tuhan. Baca Mazmur 91. Di situ kekuatan Tuhan akan nyata dalam kehidupan engkau dan saya. Karena saya sendiri bersama tim doa pagi selalu membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saudara baca, kekuatan Tuhan ikut nyata. Kembali lagi saya akan berbicara tentang pernikahan. Firman Tuhan bercerita tentang pernikahan di Kana. Saudara ingat di dalam Yohanes 2 bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam pernikahan. Ya saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pernikahan itu perlu dijaga. Pernikahan itu perlu dipelihara. Yesus datang di pernikahan di Kana. Ayo kita baca Yohanes 2 ayat 1 ya. Perikopnya tentang pernikahan di Kana. Pada hari ketiga ada pernikahan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, aku mau, apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyuk. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Sekali lagi dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ingat saudara, ayat terakhir katakan bahwa Yesus menyatakan mujizat yang pertama dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pernikahan, fokus ke pernikahan. Pernikahan ini penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, jangan lelah menghadapi kehidupan ini. Jangan lelah menghadapi tantangan hidup ini. Percaya kepada Tuhan. Jalani hidup ini dengan tidak putus asa. Tuhan yang selalu melihat kehidupan anak-anak Tuhan dalam pernikahan saudara. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, percaya dengan iman, berseru, memanggil nama Tuhan. Ya, berdoa selalu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam pernikahan, kehidupan rumah tangga anak-anakmu Tuhan. Sekalipun banyak tantangan rintangan yang kami hadapi yang mengganggu kehidupan rumah tangga kami, anak-anak Tuhan, tapi kami berharap, percaya, berpegang teguh akan tangan-Mu Tuhan yang selalu menolong hidup kami semua anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, curahkan kuasa-Mu seperti pernikahan di Kana. Kau nyatakan mujizat-Mu. Ini bukan suatu kebetulan kalau Tuhan bekerja menyatakan mujizat Tuhan di dalam pernikahan.
pesta pernikahan. Di situ Tuhan nyatakan mujizat. Begitu juga anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan pernikahan anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.